Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarbiyatul Uluwiyah. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan yang diberikan pada asesmen modul 2 topik 2. Pada modul 2 topik 2 ini asesmennya yaitu menjawab pertanyaan yang pertama, apa tujuan dan manfaat dari asesmen dari, untuk, dan sebagai pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dua strategi asesmen dan bagaimana strategi tersebut dapat digunakan untuk asesmen formatif, sumatif, atau asesmen berkelanjutan. Kita mulai jawaban yang nomor 1. Tujuan asesmen dari pembelajaran. Asesmen dari pembelajaran yang juga dikenal sebagai asesmen sumatif bertujuan untuk yang pertama, menilai pencapaian hasil belajar, yaitu mengukur sejauh mana siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu memberi data akhir. Memberi data akhir maksudnya menyediakan bukti tentang keberhasilan siswa dalam suatu periode atau topik pembelajaran tertentu. Lalu yang ketiga yaitu menyimpulkan efektivitas pembelajaran. Maksudnya adalah kita memberikan informasi kepada guru juga lembaga pendidikan tentang keberhasilan metode pengajaran dan kurikulum yang digunakan. Kemudian, manfaat asesmen dari pembelajaran yaitu mendukung keputusan akhir. Ya, memberikan dasar untuk memberikan keputusan terkait kenaikan kelas, kelulusan, atau pemberian penghargaan. Kemudian, manfaat selanjutnya yaitu laporan kepada pihak terkait. Hasil asesmen ini sering dilaporkan kepada siswa, orang tua, dan juga pihak lain sebagai gambaran keberhasilan belajar. Kemudian, meningkatkan akuntabilitas, memastikan bahwa standar pembelajaran telah dicapai oleh siswa sesuai dengan ekspektasi kurikulum. Kemudian, contoh implementasi asesmen dari pembelajaran itu yang pertama, ujian akhir semester atau UAS. Yang kedua, penilaian proyek besar atau tugas akhir. Yang ketiga yaitu portofolio yang dirancang untuk menunjukkan hasil kerja siswa dalam periode tertentu. Kemudian, tujuan asesmen untuk pembelajaran. Asesmen untuk pembelajaran yang bersifat formatif itu bertujuan untuk yang pertama, memonitor kemajuan belajar siswa, yaitu mengumpulkan informasi secara berkelanjutan untuk memahami perkembangan siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik konstruktif, yaitu membantu siswa dan guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam belajar mengajar. Kemudian memandu perencanaan pembelajaran berikutnya, yaitu dengan menggunakan hasil asesmen untuk menyesuaikan strategi pengajaran agar lebih efektif. Nah, contoh implementasi asesmen untuk pembelajaran yaitu memberikan kuis singkat di akhir pelajaran untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Kemudian menggunakan exit ticket untuk mengumpulkan opini atau pertanyaan siswa sebelum mereka meninggalkan kelas. Kemudian, tujuan asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen sebagai pembelajaran berfokus pada keterlibatan siswa dalam proses belajar melalui asesmen itu sendiri, yaitu tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang proses belajar. Maksudnya, membantu siswa menyadari bagaimana mereka belajar, apa yang telah mereka pelajari, dan apa yang masih perlu diperbaiki.
Kemudian, mengembangkan kemandirian belajar, yaitu mendorong siswa untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Mengembangkan kemampuan metakognitif, yaitu membantu siswa belajar bagaimana berpikir tentang cara mereka berpikir dan juga belajar atau metakognisi. Kemudian, manfaat asesmen sebagai pembelajaran yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Siswa dilibatkan secara langsung untuk memahami dan mengevaluasi pembelajaran mereka sehingga lebih termotivasi. Kemudian, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Proses asesmen membantu siswa menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka sendiri serta mencari solusi untuk meningkatkan prestasi. Membiasakan proses refleksi. Dengan membiasakan refleksi, siswa itu belajar untuk menilai apakah strategi belajar mereka itu efektif atau perlu disesuaikan. Kemudian mengintegrasikan belajar dan penilaian. Siswa belajar melalui asesmen itu sendiri yang memperkuat konsep dan keterampilan yang sedang mereka kembangkan. Kemudian contoh implementasi asesmen sebagai pembelajaran yaitu siswa diminta membuat jurnal pembelajaran untuk merefleksikan apa yang mereka pahami setiap hari. Kemudian melibatkan siswa dalam proses penilaian teman sebaya atau peer assessment untuk mendapatkan perspektif baru. Kemudian menggunakan rubrik penilaian yang memungkinkan siswa untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan pertama, lalu kita lanjut ke jawaban pertanyaan dari nomor 2. Nah, strategi yang saya gunakan yaitu strategi pertama, observasi kinerja atau performance observation. Observasi kinerja melibatkan pemantauan langsung terhadap siswa saat mereka melaksanakan tugas atau aktivitas tertentu, seperti presentasi, diskusi, percobaan, atau bermain peran. Hasilnya dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian bagaimana penerapannya? Nah, penerapan yang pertama yaitu sebagai asesmen formatif. Guru mengamati siswa saat bekerja dalam kelompok atau individu, mencatat area yang perlu ditingkatkan. Kemudian memberikan umpan balik langsung untuk membantu siswa memperbaiki proses belajarnya. Penerapan yang kedua sebagai asesmen sumatif. Observasi digunakan untuk menilai kinerja akhir siswa dalam proyek besar seperti presentasi hasil riset atau pelaksanaan tugas praktik. Penerapan yang ketiga sebagai asesmen berkelanjutan. Yang pertama yaitu guru melakukan observasi secara berkala selama periode tertentu untuk melacak perkembangan keterampilan atau pemahaman siswa. Nah, strategi yang kedua pada asesmen yang saya gunakan yaitu penggunaan portofolio. Nah, portofolio adalah kumpulan karya siswa yang menunjukkan proses belajar, pencapaian, dan juga refleksi. Siswa dapat memasukkan esai, hasil proyeknya, atau juga rekaman dari aktivitas tertentu. Lalu bagaimana penerapannya? Yang pertama, sebagai asesmen formatif, siswa secara rutin menambahkan karya mereka ke portofolio. Guru memberikan umpan balik pada setiap tahap perkembangan karya, membantu siswa mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka secara berkelanjutan. Penerapan sebagai asesmen sumatif yaitu portofolio dinilai secara keseluruhan di akhir periode sebagai gambaran pencapaian akhir siswa terhadap kompetensi tertentu. Kemudian penerapan yang ketiga yaitu sebagai asesmen berkelanjutan. Portofolio memungkinkan guru dan juga siswa melacak perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan pada asesmen modul 2 topik 2. Dapat
kita simpulkan atau dapat saya simpulkan yaitu ketiga jenis asesmen ini memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran yang efektif. Asesmen dari pembelajaran menilai hasil akhir. Asesmen untuk pembelajaran meningkatkan proses belajar. Dan asesmen sebagai pembelajaran melibatkan siswa dalam pengelolaan belajar mereka. Implementasi yang seimbang dari ketiganya dapat menciptakan pengalaman belajar yang komprehensif dan bermakna bagi siswa. Kemudian, observasi kinerja cocok untuk asesmen praktis dan langsung, sedangkan portofolio memberikan gambaran yang lebih mendalam dan berjangka panjang. Kedua strategi ini dapat digunakan baik untuk asesmen formatif, meningkatkan proses pembelajaran, ataupun sumatif, menilai hasil akhir, maupun berkelanjutan yang secara tidak langsung atau secara langsung melacak kemajuan mereka. Ya, terima kasih. Itu presentasi dari jawaban pada asesmen topik modul 2, topik 2. Terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.